Ustadz Hermansyah Adanan SAG Sos yang bertindak sebagai imam masjid, muazzin Saudara Muzaffar Ansari. Waktu salat Jumat hari ini pukul 12:47 waktu Indonesia bagian barat. Yang ketiga, kami sampaikan kepada jamaah sekalian, sekaligus mengajak untuk menghadiri pengajian subuh Sabtu yang esok subuh akan disampaikan oleh Ustadz Hermansyah Adanan SAG Sos dengan tema ibadah praktis. Demikian pengumuman kami sampaikan kepada khatib dan muazzin. Kami persilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, jamaah masjid kita yang kita cintai ini, Masjid Ja'far Hanafiyah, masjid kampus kita yang tercinta, Universitas Muhammadiyah Aceh. Pada hari yang mulia ini, marilah kita hayati satu firman Allah yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 153, sebagaimana yang telah khatib bacakan tadi. Kita ulangi lagi. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Artinya, hamba Allah, wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan Allah bersama orang-orang yang sabar. Hamba Allah, para ahli tafsir menjelaskan bahwa kesabaran yang kita miliki itu akan mendatangkan pertolongan Allah dalam hal apapun. Dan salah satu bukti orang yang sabar itu selalu sujud kepada Allah, selalu salat, sujud kepada Allah. Dan Allah bersama orang-orang yang sabar. Jika Allah bersama kita, dimanapun kita berada, Allah bersama kita. Seberat apapun problema hidup yang kita hadapi, Allah bersama kita, maka akan mudah bagi kita untuk menyelesaikannya, karena Allah akan memberikan jalan keluar. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah, para ulama menjelaskan bahwa sabar itu ada 3. Yang pertama, sabar dalam menjalankan seluruh perintah Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Taha ayat 132, ya, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Suruhlah keluargamu mengerjakan salat dan bersabar dalam menjalankannya. Jadi sabar yang pertama adalah sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Karena sesungguhnya hamba Allah, kadang-kadang begitu besarnya godaan syaitan terhadap diri kita. Kita amat berat melakukan hal-hal yang merupakan kewajiban kita terhadap Rabb kita. Maka kita perlu sabar dalam ketaatan kepada Allah. Sabar yang kedua, para ulama menjelaskan sabar dalam meninggalkan seluruh larangan Allah, atau juga disebut dengan istiqamah.
Artinya ketika kita tahu sesuatu itu haram dan Allah melarang kita sebagai hambanya melakukan hal itu, kita sabar untuk tidak melakukan itu atau tidak mengulangi lagi. Istiqamah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Taha ayat 112. Ya. Allah berfirman, "Fastaqim kama umirta. Wa man taba ma'aka wa la tatghaw." Istiqamahlah kamu sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah, dan kamu bersama orang-orang yang bertobat, jangan melampaui batas. Itu Allah. Sabar yang kedua, sabar dalam meninggalkan larangan Allah. Kemudian sabar yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah. Nah, inilah tema kita, khutbah kita hari ini. Sabar dalam menghadapi musibah. Hamba Allah, sesungguhnya terkadang ketika Allah menyayangi hambanya dan Allah ingin memasukkan hambanya itu ke jannah yang paling tinggi derajatnya di akhirat, tetapi dengan mengandalkan pahala, mengandalkan amalan yang dia kumpulkan di dunia tidak mencukupi. Apalagi hamba yang dicintainya kadang-kadang tidak luput dari kekhilafan dan kesalahan. Maka Allah menguji hamba tersebut. Untuk apa? Agar hamba-hamba yang diuji tersebut bisa terangkat derajatnya dan bisa terhapus dosa-dosanya. Dalam beberapa hadis, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lainnya, Nabi bersabda, "Ma min muslim," tidaklah bagi seorang muslim, "yusyakku syakatan fama faqaha," dia terinjak duri, mendapat musibah hanya terinjak duri, fama faqaha, atau lebih rendah dari terinjak duri, tapi dia bersabar, illa kutiba lahu biha darajatun wa muhyat anhu biha khati'atun, melainkan Allah akan mengangkat derajat hamba yang terinjak duri tersebut satu derajat dan menghapuskan satu dosa. Masya Allah. Jadi sabar menghadapi musibah, dan musibah itu hanya terinjak duri, Allah meninggikan satu derajat dan menghapuskan satu dosa. Dalam riwayat yang lain hamba Allah, Rasulullah bersabda, "Ma yazalul bala bil mu'mini wal mu'minah." Tidaklah bala menimpa seorang mukmin atau mukminah fi nafsihi, di mana penderitaan, bala, musibah menimpa dirinya, wa waladihi, atau anak-anaknya atau keluarganya, wa malihi, atau hartanya, tapi dia bersabar, hatta yalqallah, hingga orang yang bersabar menghadapi musibah secara bertubi-tubi mungkin terhadap dirinya atau keluarganya, anak-anaknya atau hartanya, hatta yalqallah, hingga orang ini bertemu dengan Allah, meninggal dunia, wa ma alaihi khati'atun, tidak ada dosa sedikit pun. Kemana dosanya? Telah hangus bersama sabar dalam menghadapi musibah. Sehingga hamba yang dicintai tadi masuk surga justru karena kesabarannya, bukan karena amalannya. Amalannya tidak mencukupi untuk masuk surga yang terindah di sisi Allah, tetapi dengan kesabaran terangkat derajatnya, terhapus dosa-dosanya, maka jadilah dia hamba Allah yang mulia di akhirat. Nah, dalam kita menghadapi situasi negeri kita sekarang ini, Allah sedang menguji kita dengan bermacam musibah. Bukan hanya COVID, berbagai macam musibah. Nah, jadikanlah hal ini bukan sebagai suatu musibah yang membuat kita justru jauh dari Allah, tapi bagaimana kita jadikan berbagai musibah ini sebagai
kesempatan kita, sebagai momen kita untuk terangkat derajat di sisi Allah dan menghapuskan dosa-dosa kita. Karena sebagai seorang muslim, hamba Allah, jika Allah menguji kita dengan berbagai musibah, maka kita harus bersabar. Dan terkadang Allah menguji kita dengan berbagai kesenangan, maka kita bersyukur kepada Allah. Jadi kalau kita fikir-fikir, hamba Allah, ujian itu bukan hanya penderitaan, kesenangan itu juga ujian. Sehingga Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 35, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Kami menguji kamu dengan kesenangan dan juga dengan penderitaan sebagai fitnah. Nah, dalam hal kita menghadapi musibah bukan kesenangan, maka kita harus bersabar. Dan jika musibah itu telah lenyap, berganti dengan kesenangan, kita bersyukur. Inilah yang kemudian Nabi mengatakan ajaban, menakjubkan. Ajaban lil amril mu'mini, kata Rasulullah. Menakjubkan sekali urusan orang mukmin itu. Inna amrahu kulluhu khairun. Sesungguhnya seluruh urusan orang mukmin itu semuanya baik. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'mini. Tidak seorang pun mendapatkan hal itu kecuali seorang mukmin. Ada apa rupanya sampai Nabi mengatakan ajaban? Kalau Nabi sudah mengatakan kata-kata ajaban, menakjubkan, itu artinya hal yang sangat luar biasa. Ternyata karena kata Nabi, in asabathu sarra, jika seorang mukmin itu mendapat kesenangan, fasyakara, dia bersyukur kepada Allah, fakana khairan lah, maka hal itu sangat baik bagi dirinya. Wa in asabathu dharra, sebaliknya jika Allah uji dengan berbagai macam musibah, penderitaan dan sebagainya, fasabara, dia bersabar, fakana khairallah, maka hal itu sangat baik pada dia. Oleh karena itu, di penutup khutbah yang singkat ini, jangan kita berburuk sangka kepada Allah. Jangan kita yang selalu rajin ke masjid, yang taat kepada Allah, yang selalu sujud kepada Allah, tetapi musibah tidak henti-hentinya menimpa kita. Jangan kita berburuk sangka. Karena hamba Allah bisa jadi itu salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Mari kita hayati satu hadis ini. Di akhir khutbah kita ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahu." Sesungguhnya Allah jika mencintai suatu kaum, Allah menguji kaum tersebut. Ya. Sesungguhnya Allah, saya ulangi, jika mencintai suatu kaum, Allah menguji kaum tersebut. Faman radhiya, apabila kaum tersebut redha, faqad radha, maka Allah pun redha. Faman saqita, jika kaum tersebut ternyata tidak redha, justru berburuk sangka pada Allah, falahu saqat, maka Allah pun murka kepada kaum tersebut. Nah, itu hamba Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu biqouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun.
فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله أيضا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول بقولي هذا فاستغفره إنه غفور رحيم وأقيم الصلاة.